Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Bersama saya Nur Firlita dalam program Dialog Ristek. Pemirsa, dalam program Dialog Ristek kali ini masih berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas ke-19 yang mengangkat tema inovasi pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa. Namun pada Dialog Ristek kita kali ini kami akan mengangkat tema peran Business Innovation Center atau BIC dalam membangun ketahanan pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa. Nah, untuk mengetahui seperti apa peran BIC dalam membangun ketahanan pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa, kami telah mengundang Bapak Pujianto sebagai narasumber. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Gimana nih, Pak, kabarnya? Sehat walafiat. Ya, pemirsa, dalam pembangunan nasional diperlukan fondasi yang kuat antara 3 pilar, yaitu pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis atau ABG. Sedang untuk menjembatani kerjasama antara 3 pilar ABG itu diperlukan sebuah lembaga khusus. Lembaga khusus tersebut seperti yang dilakukan Business Innovation Center atau BIC. Baik, Pak, untuk mengawali dialog Ristek kali ini saya akan mengajukan pertanyaan. Sebagai lembaga intermediasi inovasi bisnis terdepan, BIC telah berupaya mensinergikan elemen-elemen akademisi, bisnis, dan government atau ABG dalam proses inovasi ya, Pak. Nah, khususnya dalam inovasi pangan, energi, dan air, BIC telah berhasil menjaring bentuk inovasi apa saja dari kalangan akademisi atau inovator. Kalau boleh saya jawab, sangat banyak. Cuma kalau kemudian ke arah detailnya mungkin agak sedikit sulit ya. Karena kalau kita coba kita concern ke arah pangannya dulu, itu ada pangan dari hulu sampai ke hilirnya. Di buku 100 plus ini ada semua. Itu kebanyakan adalah dari akademisi. Nah, jumlahnya berapa? Kalau sampai hari ini kita sudah bukukan 615. 40%-nya hubungannya dengan pangan. Dari benih, dari kemudian pupuk, dari juga olahannya, dari peralatannya, dari penunjangnya, ada semua. Cuma kalau saya bisa gambarkan dalam pangan yang masuk ke buku, itu kira-kira 40% dari total 615 yang sudah dibukukan. Itu dalam hal pangan ini dari bibit, dari pupuk, kemudian dari penunjangnya, alatnya, sampai ke pengolahannya. Kelihatannya sangat dominan dalam bidang pangan mengenai peran akademisi kita untuk membuat inovasi atau menjadikan inovasi berbasis teknologi yang telah dihasilkan. Kemudian kalau kita melihat lagi dalam bidang energi, kira-kira mungkin 12%. Karena energi sangat-sangat dibutuhkan, khususnya di saving energi yang seringnya juga tidak diperhatikan. Padahal itu sangat penting, cuma jumlahnya masih kecil sekali dibandingkan dengan pangan. Dan kalau kita melihat ke arah air, padahal itu air dibutuhkan, khususnya untuk kesehatan, itu mungkin kira-kira 3-4% yang concern untuk menghasilkan inovasi berbasis teknologi dalam bidang air. Sedangkan air sendiri ada 2 hal yang harus dibagi, itu adalah air untuk minum, kesehatan, dan air limbah untuk dinetralisir. Itu teknologi kita diperlukan sekali untuk industri. Saya kira cukup mungkin. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Ya pemirsa, masih bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek.
Dari sekian banyak inovasi pangan, energi, dan air yang dihasilkan kalangan akademisi atau inovator, adakah karya fenomenal yang dapat diandalkan dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa? Bahasa fenomenal ini yang agak sedikit sulit untuk dijelaskan, tapi kalau boleh kita berbangga, itu mungkin standar fenomenal itu diketahui umum, multiplier efeknya jelas, teknologinya mungkin jelas. Saya kira itu mungkin yang perlu saya tekankan terlebih dahulu. Mungkin dalam bidang pangan kita punya suatu kombinasi antara teknologi dan juga maksudnya akademisi dengan pebisnis yang juga mau bergerak untuk mengadop dan melebarkan atau masyarakatkan. Ditambah lagi adalah dari Risteknya sendiri untuk menjadikan percontohan. Itu mungkin bisa disebut adalah fenomenal. Kita bisa memberikan contoh adalah perbaikan genetik sapi lokal dan industri sapi unggul. Ini sudah diresmikan oleh Bapak Menristek dan juga kita sudah sebarkan ke beberapa daerah yang kelihatannya jelas sekali hasilnya, multiplier effect sosialnya juga jelas, dan ini sangat dibutuhkan untuk nanti 10 tahun ke depan mungkin kita baru bisa swasembada sapi. Nah, produk turunan dari sapi itu pun itu sangat banyak, di mana kotorannya untuk energi, untuk pupuk, kemudian juga adalah pengolahannya, pakannya, produk jadinya misalnya bakso dan sebagainya, sosis dan sebagainya. Jadi dengan kata sapi itu begitu banyak IKM atau industri besar bisa tumbuh. Itu salah satu hal di produk pangan. Nah, kalau kita ditanya lagi, pertanyaannya singkat tapi jawabnya agak sulit. Tapi kebetulan kita sudah punya semua. Misalnya adalah energi. Energi pasti orang akan melihat adalah renewable energy, yang bukan fosil. Padahal di situ ada saving energi sangat baik sebetulnya untuk mengurangi penggunaan fosil fuel. Itu misalnya dengan solar cell, ya itu hal itu sudah umum. Kemudian teknologi kita pun punya. Terus kemudian adalah misalnya dari gas. Misalnya juga adalah dari kotoran sapi, gasnya metan, lain dengan gas bumi. Ya, itu kita ada teknologi yang kemudian kita coba jadikan satu kesatuan, di mana yang paling sulit dari teknologi ini adalah kombinasi antara teknologi yang dipunyain oleh tiap lembaga atau tiap orang atau tiap akademisi. Kita buatkan konsep namanya hybrid bioelectricity. Kita juga bekerja sama dengan LIPI, kita bekerja sama dengan MEPO, kemudian Biotrop untuk menghasilkan bioetanol, bisa gas. Nah, generatornya ini yang kita kemudian develop menjadi satu generator yang hybrid, di mana bisa mengkonsumsi semua renewable energy, pengganti dari fosil. Itu kita sudah lakukan dan dalam waktu dekat kita akan field test di pesantren di Amuntai, yang langsung Pak Menteri sendiri, Pak Menristek sendiri yang menggagas untuk menerapkan hybrid. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tanggal 14 Agustus bisa dihadiri oleh Bapak Menristek. Kemudian kalau kita melihat water atau air, kita bisa bagi dua, dalam artian air. Satu adalah pengolahan air untuk minum. Yang kedua adalah limbah industri atau
air yang beracun untuk jadikan netral. Itu memerlukan teknologi. Kita punya semua teknologi-teknologi itu. Cuma bagian dari itu penemuannya, karena mungkin juga udah biasa, sedikit sekali dibandingkan pangan. Jadi mungkin 4-5% yang concern mengenai air. Tapi kembali lagi ditanyakan produk fenomenal tanggal 12 tanggal 12 Juni barusan diresmikan karya kombinasi sebetulnya. Adalah karya dari Profesor Menten dengan kebutuhan. Ini yang diperlukan karena kita akan masuk ke home, ke keperluan rumah, air minum sehat. Itu barusan saja diresmikan home drinking water purifier. Itu tanggal 12 Juni yang mungkin nanti bisa dilihat juga dalam pameran. Kita sudah mulai siap untuk memasarkan itu. Mungkin itu pertama di dunia karena 5 komponen dalam satu filter. Jadi yang belum ada biasanya kalau namanya filter itu berjejer banyak. Ini tidak hanya satu tabung, tapi ya kita bisa klaim itu teknologi pertama di dunia. Nah, itulah mungkin penjelasan singkat kalau itu mau dikatakan fenomenal. Tapi saya kurang setuju untuk mengatakan fenomenal, tapi fungsi dan manfaatnya secara luas mungkin akan lebih baik. Ya. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Ya pemirsa, masih bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Baik Pak, dialog akan kita lanjutkan. Karya inovasi pangan, energi, dan air yang dihasilkan kalangan akademisi atau inovator ternyata sudah cukup banyak ya Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, pertanyaannya adalah sudah seberapa banyakkah karya inovasi pangan, energi, dan air akademisi atau inovator itu yang telah diimplementasikan untuk membangun ketahanan pangan, energi, dan air untuk peningkatan daya saing bangsa? Kelihatannya ini pertanyaan sangat sulit dijawab. Produk teknologinya cukup banyak kalau kita melihat bahwa sekarang total dari buku menjadi 105 tahun ini ada 106 buku, 106 total adalah 721 karya inovasi macam-macam yang masuk dalam buku. Kalau kita lihat 40%-nya adalah pangan. Dengan pangan ini kira-kira baru 10% yang bisa diimplementasikan ke masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga dari air, mungkin ya masyarakat sudah mengcopy menggunakan sendiri yang langsung dipakai oleh masyarakat. Tapi yang bisnis sangat kecil. Kalau kita melihat energi, saya kira masyarakat sudah langsung melakukan banyak sekali yang sudah membuat untuk bioetanol atau gas dengan digesternya bikin sendiri. Jadi itu hal yang sudah umum, cuma continue supply dari bahan bakunya, misalnya kotoran sapi dan sebagainya, itu yang sering tidak konstan. Itu aja, saya kira cukup banyak yang sudah langsung diimplementasikan ke masyarakat, Mbak. Ya, untuk bagaimana sikap pelaku usaha atau investor terhadap karya inovasi pangan, energi, dan air dari kalangan akademisi atau inovator itu, apakah mereka banyak yang tertarik terhadap karya inovasi pangan, energi, dan air dari kalangan akademisi atau inovator kita, Pak? Sebetulnya kalau kita lihat dari dunia bisnis, selama itu ada kesempatan, ada prospek, opportunity atau apapun namanya, insting dari bisnis itu jalan. Dan pertama kali jelas yang akan dicari adalah teknologi. Dalam hal ini pebisnis macam-macam, karena kita arahnya adalah inovasi teknologi, berarti kita mengarah ke industri. Jadi pebisnis yang bergerak di industri itu cukup banyak berminat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri yang mungkin perlu lebih dipromosikan,
atau ya mengadakan pengenalan atau mengundang para pelaku bisnis untuk lebih mengenal hasil-hasil inovasi teknologi tersebut. Saya kira cukup, Mbak. Iya. Bagaimana sikap masyarakat terhadap karya inovasi pangan, energi, dan air dari kalangan akademisi atau inovator? Apakah ada karya inovasi yang bisa diimplementasikan langsung oleh masyarakat sendiri, Pak? Sebenarnya masyarakat juga sederhana sekali ya. Kalau dari masyarakat, semua masyarakat memerlukan pendampingan setelah dari teknologinya. Nah, yang langsung bisa dipakai oleh masyarakat kalau mengambil dari buku, mereka mungkin agak sedikit sulit karena buku itu ada patennya, ada apa, dan jelas masyarakat memikir itu pasti membayar. Jadi yang digunakan masyarakat adalah yang umum, tetapi masyarakat sangat-sangat ingin untuk menggunakan teknologi karya anak bangsa, itu jelas sekali. Jadi kita patut atau seharusnya kita membantu mereka. Satu contoh yang langsung bisa diaplikasikan oleh masyarakat seperti di dinding kelihatan gambarannya di mana sapi mengeluarkan kotoran, kotorannya bisa jadi pupuk, kemudian kotorannya bisa menghasilkan gas, yang kemudian ada di digester di situ sederhana. Digester yang kelihatan itu mahal, kelihatan, tapi masyarakat bisa membuat sendiri dan itu masuk ke generator. Disinilah generator yang berperan karena harus didesain untuk gas metan. Kemudian misalnya sapi itu kan memerlukan tanaman pakan hijauan, sorghum, itu bisa kita jadikan bioetanol. Jadi masyarakat bisa langsung membuat sendiri. Yang paling penting adalah di generatornya itu memang nggak bisa mereka membuat, itu perlu sekali teknologi dan industri atau pebisnis. Gas yang dihasilkan itu bisa untuk kompor dan sebagainya, dan udah di banyak tempat menggunakan itu tanpa harus sulit-sulit atau menggunakan teknologi yang tinggi. Saya kira untuk energi contoh yang sederhana dan digunakan masyarakat sudah terlihat secara aktual banyak sekali. Kemudian kalau kita melihat adalah mengenai air, saya concern dalam hal ini untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang lebih ke arah ya bukan fenomenal tapi inovasi nyata. Itu perlu ada sentuhan bisnis. Keahlian aja tanpa ada sentuhan bisnis ya akhirnya akan mandek. Nah, kita telah berhasil untuk menggandengkan Prof. Wenten dengan PT IVA, Pak Tanus Tomo untuk membuat mass production seperti yang terlihat bahwa hasilnya sudah nyata. Kemudian yaitu pertama di Indonesia dan mungkin di dunia karena teknologinya ini sangat-sangat baik, tinggi, proven, dan juga modelnya juga sangat baik. Itu sentuhan bisnis yang akan direncanakan untuk ekspor juga dan telah diresmikan oleh Bapak Menristek. Kemudian kalau kita melihat dari food, tadi seperti yang kita lihat adalah sapi, itu multiplier efeknya sudah langsung. Masyarakat begitu lihat contoh sapi ini bagus, sapi ini gemuk, cepat, mereka memelihara sapi yang bibitnya itu sudah jelek. Sedangkan dalam industri sapi, kalau kita melihat memikirkan industri sapi, itu sebetulnya pepatah Jawa simpel, bibit, bebek, dan bobot. Tapi orang kita, pakannya salah. Kalau bibitnya jelek, kasih makan begitu banyak juga nggak akan gemuk. Makanya kita dari hulunya, dasarnya bahwa kita udah melihat 5 tahun lalu bibit sapi lokal akan punah dan itu kenyataan. Dan sekarang begitu banyak masyarakat yang ingin untuk mendapat sentuhan. Inilah peran Menristek untuk bisa
membantu menyebarkan atau membuat apakah percontohan agar masyarakat makin percaya bahwa kita punya teknologi, dan kita buktikan sudah begitu banyak, misalnya di Lombok, di Kalimantan Selatan, kemudian di Jawa Barat, kemudian sebentar lagi kita akan gulirkan lagi untuk mengembangkan IKM dalam industri sapi. Saya kira cukup jelas, contoh ada, foto ada, kenyataannya ada. Nah, tapi kita tetap perlu bantuan banyak, terutama dari Ristek untuk mengkoordinasikan ini semua agar lebih bisa diimplementasikan dan masyarakat bisa mendapat manfaat. Gitu, Mbak. Baik Pak, apa bedanya dengan sapi lokal dengan sapi yang sedang dikembangkan saat ini? Sebenarnya simple ya, kita concern dengan konsepnya perbaikan genetik sapi lokal dan industri sapi unggul. Sebenarnya kalau kita pakai bahasa dalam artian konsep, kita itu melihat bahwa bibit sapi lokal itu yang bagus itu sudah bisa dibilang makin hari makin jelek, crossing sana sini, hasilnya inbreeding misalnya, itu perlu diperbaiki, dimuliakan lagi bahwa sapi lokal pun baik, karena satu hal tahan cuaca dan sebagainya. Jadi kalau sapi import memang penggemuannya akan lebih cepat, itu akan lebih menghasilkan, tapi sapi lokal pun kalau kita perbaiki juga akan baik. Sedangkan di masyarakat khususnya di Jawa tidur juga dengan sapi, tapi sapinya kurus-kurus sekali. Sedang kita kalau mau menghasilkan nilai ekonominya, itu kan bibitnya harus bagus, pemeliharaannya juga harus baik. Jadi ada teknologinya itu semua. Nah kalau ditanyakan bedanya, ya kita jelas beda karena kita memuliakan sapi lokal itu, perbaikan genetik sapi lokal yang sudah rusak, sudah maksudnya punah, disembelih, ya kita amankan bibitnya dulu, kemudian kita produksi, kita kembangkan untuk bikin bibit-bibit lagi sapi lokal. Itu aja Mbak yang bisa saya jelaskan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Pemirsa masih bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Baik Pak, bisa dijelaskan apa saja kendala yang dihadapi BIC dalam mensinergikan elemen akademisi, bisnis, dan government atau ABG? Pertanyaan yang bagus. Dalam artian kalau mengatakan hambatan, kesulitan itu banyak sekali. Jadi hal ini ya menjadikan suatu tantangan bahwa kita itu sebetulnya bisa, cuma bagaimana kemudian melalui atau melewati hambatan itu. Jadi saya sangat sulit untuk mengatakan mengenai hambatan, tapi baiklah saya akan kasih satu gambaran bahwa pertama kali yang paling sulit atau yang maksudnya untuk memperkenalkan inovasi teknologi ke dunia bisnis atau komersial ataupun ke masyarakat, itu adalah persepsi harus disamakan. Jadi kalau ada satu persepsi dulu, pokoknya begitu, misalnya aku mau produk lokal, aku mau bikin, kemudian timbullah suatu trust. Nah, trust ini susah sekali karena ada konflik of interest antara si akademisi mikirnya negatif, si pengusaha apa iya juga. Ini sangat sulit. Tapi kalau sudah melewati dua hal ini dalam arti tidak secara matematis, bahwa timbul trust, timbul kepercayaan, nah tinggal bagaimana implementasinya. Itu aja saya kira. Jadi kalau kita bilang sulitnya banyak sekali. Dalam artian karena dunianya berbeda. Yang satu bisnis itu kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau satu hal lagi di akademisi juga maunya untung sendiri misalnya begitu. Banyak sekali.
Jadi sangat sulit untuk dijelaskan, tapi yuk ketemu aja. Iya. Nah nanti saya khususnya sebagai intermediator mencoba berusaha menjembatani untuk menyamakan persepsi, kemudian menimbulkan trust, kemudian yuk kita ke depan adalah bagaimana. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan, Mbak. Nah, sebagai penutup mungkin Bapak akan menyampaikan pesan penting kepada pemerintah, industri, masyarakat terkait pentingnya inovasi iptek dalam produksi pangan, energi, dan air. Ini juga pertanyaan bagus, minta saya memberikan pesan yang sulit sekali saya bisa komunikasikan atau memberi pesan. Pesan itu gampang, tapi sebetulnya melaksanakan pesan itu agak sulit. Jadi kalau boleh saya sedikit menghimbau, ya cobalah kita lihat bahwa masyarakat saat ini yang jelas masyarakat itu tidak percaya teknologi kita itu ada. Itu bukti yang gampang, kalau kita punya teknologi pangan kenapa import? Itu satu hal. Nah, bagaimana akademisi juga mengerti, yang saya ingin himbau adalah cobalah memudahkan diri untuk bisa dikenal sama masyarakat. Jangan setelah menemukan sesuatu kemudian merasa nomor satu dan paling nomor satu atau paling bagus. Ini yang sangat sulit. Nah kemudian kalau kita melihat dari pemerintah, ya banyak orang minta kebijakan-kebijakan. Saya kira kok tidak ya. Dalam artian cobalah kita memberikan, kalau ada insentif atau ada program itu yang khusus bukan untuk sekedar membuat sesuatu, tapi bagaimana memakai itu, begitu loh. Jadi itu yang perlu kemudian digerakkan, apakah itu dengan insentif bisnis atau ada suatu program atau suatu tempat percontohan sehingga masyarakat akan lebih percaya. Jadi dunia bisnis itu sebetulnya mudah sekali, apapun aturannya, apapun apanya, dia bisa jalan asal jangan dipersulit. Saya kira itu. Saya kira cukup, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, bisa diceritakan suka dukanya dalam menjalani intermediasi ini? Sebetulnya tadi sudah sedikit saya singgung ya mengenai dukanya, kesulitannya. Tapi memang sebetulnya kalau dibanding sukanya, itu banyak dukanya sebagai intermediator. Orang menganggap intermediasi itu hanya ngenalin, kagak jadi. Saya tidak punya pengalaman, hanya ngenalin bisa jadi. Jadi kudu dikawal. Nah ngawalnya kita sendiri harus punya produk knowledge-nya mengenai apa yang diminati, apa yang akan dihubungi. Dan itu nggak mudah. Sudah itu intermediasi, ya jalan sendiri aja. Sedangkan salesman disupport begitu banyak. Intermediator itu jauh lebih tinggi dari seorang salesman yang jual produk jadi. Nah, apakah ini diketahui oleh kalangan iptek sendiri, atau maksudnya kalangan dari ristek atau yang terkait dalam inovasi berbasis teknologi ini untuk bisa diimplementasikan, yaitu yang perlu kemudian untuk bisa dibantu. Nah senangnya satu berhasil di antara 10 gagal, itu udah senangnya minta ampun. Tapi sebetulnya satu itu gagal karena ada demand 10, di bisnis ada 10, yang jadi satu itu gagal, tapi di kita satu dari 10 yang gagal, senang sekali, itu senangnya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kedepannya kita masih percaya prospek dalam artinya untuk mengimplementasikan hasil teknologi anak bangsa ke masyarakat itu sangat luas di Indonesia ini. Sungguh rasanya sayang sekali kalau kita tidak support. Itu aja mungkin yang saya bisa berikan. Makasih. Baik pemirsa, demikian tadi dialog Ristek bersama narasumber kita Bapak Pujianto. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV.